Hi everyone, Miss Dian here with Strategies for TOEFL Section Structure. Kali ini kita akan membahas skill yang ke-9, Adjective Clause Connectors. Adjective clause itu berfungsi sama seperti adjective pada umumnya, yaitu mendeskripsikan kata benda atau noun. Karena berfungsi untuk mendeskripsikan noun, maka posisinya tepat setelah noun yang akan diterangkan itu. Kemudian jenisnya ada whom, which, dan that. Contoh kalimatnya, this is the house that I want to buy. Jika kita lihat di sini ada dua klausa, this is the house, ini independent clause-nya yang bisa berdiri sendiri. Lalu ada dependent clause-nya berupa adjective clause that I want to buy. Karena dia berbentuk adjektif, maka dia berfungsi untuk menerangkan noun sebelumnya, yaitu the house. Ini kebetulan di sini berfungsi sebagai objek. This, ini subjek, is, verb, lalu klausa yang kedua, that, ini sebagai connector, I, ini subjek, dan want to buy, ini verb. Jadi subjek, verb, connector, subjek, verb. Nah, that inilah yang kita sebut sebagai adjective clause connector. The house that I want to buy is expensive. Rumah yang aku ingin beli itu mahal. Di sini ada dua klausa juga. Independent clause-nya, the house is expensive. Kemudian, klausa yang kedua, that I want to buy. Klausa ini dinamakan adjective clause karena dia menerangkan subjek atau noun the house ini. Di sini bedanya hanya letaknya. Kalau ini menerangkan objek, kalau di sini menerangkan subjek yang di depan. Tapi sama-sama noun ya yang dijelaskan. The house ini subjek, kemudian is ini verb-nya. Lalu di klausa yang kedua, ini that sebagai connector, I subject want to buy verb. Jadi tidak selalu subjek itu berdekatan dengan verb. Bisa juga setelah subjek itu masih ada keterangan berupa adjective clause. Contoh soal TOEFL-nya, the job ... started yesterday was rather difficult. Di sini ada dua klausa. Klausa yang pertama, the job was rather difficult. Kemudian klausa yang kedua, ... started yesterday. The job, ini subjek. Kemudian verb-nya was. Klausa yang kedua, karena menempel pada noun, maka disebut adjective clause. Di sini sudah ada verb. Jadi yang belum ada adalah subjek, kemudian connector. Dan di pilihan jawaban, hanya D yang memenuhi, yaitu that sebagai connector dan juga subjeknya he. Yang termasuk adjective clause connector itu ada whom untuk people atau orang, which untuk things, hal atau benda, bisa plural atau singular ya. Kemudian that bisa digunakan untuk keduanya. Lalu polanya itu ada subject verb, kemudian connector subject verb, atau muncul setelah subjek yaitu subjek, connector subject verb, baru verb lagi. Kita ke exercise nomor 1. I did not believe the story that he told me. Ada dua klausa. Klausa yang pertama, I did not believe the story. Kemudian klausa yang kedua berupa adjective clause that he told me. I itu subjek, kemudian did not believe verb-nya. That ini connector, he subjek, told verb. Jadi ada dua subjek, dua verb yang dihubungkan dengan satu connector. Sudah lengkap, berarti kalimat ini correct. Nomor 2, Miss Brown, whom did you recommend for the job, will start work tomorrow. Independent clause-nya itu Miss Brown will start work tomorrow. Kemudian klausa yang kedua berupa adjective clause, whom did you recommend for the job.
Jadi Miss Brown ini subjeknya, kemudian verbnya itu will start work. Klausa selanjutnya ada whom, connector, did, verb, you, subject, recommend, verb. Kalau kita lihat ada yang tidak seimbang di sini. Klausa yang kedua ini connector, kemudian subject, lalu ada dua verb. Ini seharusnya tidak boleh ya, subjek dan verbnya harus seimbang. Maka kalimat ini incorrect karena double verbs. Untuk membetulkannya kita cukup hilangkan yang verb pertama ini, jadi connector, subject, dan baru verb. Nomor 3, the lecture notes which lent me were not clearly written. The lecture notes, ini subjeknya, kemudian verbnya ada di sini, were not clearly written. Ini verbnya. Lalu klausa yang kedua, ini berupa adjective clause, which ini adalah connector, lent ini verb. Verbnya sudah dua, tapi subjeknya belum seimbang karena masih satu, maka kita perlu subjek di sini. Ya, karena belum ada subjek, kalimat ini incorrect. Kita perlu membetulkan dengan menambahkan subjek you, menjadi the lecture notes which you lent me were not clearly written. Catatan perkuliahan yang kamu pinjamkan ke saya tidak tertulis dengan jelas. Oke, sekian. Semoga membantu. Thank you for watching. See ya!